Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib di kelas 12. Nah, semoga kita berharap ya Ananda sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, karena materi ini sangat penting dan materi yang akan disajikan adalah materi yang berkaitan dengan soal-soal SBMPTN. Baiklah, kita akan coba membahas contoh. Soal ini adalah soal yang diambil dari kumpulan soal SBMPTN. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm terdapat titik P perpotongan diagonal EG dan HF. Tentukanlah besar sudut antara AP dan AC. Nah, ini gambar merupakan ilustrasi dari soal. P merupakan perpotongan diagonal EG dan HF. Kemudian yang ditanya adalah besar sudut antara AP dan AC. Nah, misalkan di sini kita ambil garis yang tegak lurus dari titik P tegak lurus terhadap garis AC, yaitu Q. Maka perhatikan segitiga AQP di mana siku-siku ada di Q. Nah, AQ merupakan setengah diagonal dari AC. Nah, AC panjangnya adalah 8/2. Kemudian PQ merupakan rusuk dari kubus yang panjangnya 8 cm. Nah, dari segitiga AQP sudah diketahui sisi PQ dan sisi AQ. Nah, ini adalah alfa. Berarti PQ merupakan sisi depan alfa, kemudian AQ merupakan sisi samping alfa. Nah, kita gunakan tangan. Kenapa tangan? Karena tangan itu sisi depan per sisi samping. Nah, sehingga di sini tadi ya AQ-nya itu merupakan setengah dari AC sama dengan setengah dikali 8/2 sama dengan 8 dikali setengah 4/2 cm. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan tangan. Tangan alfa sama dengan sisi depan PQ. PQ-nya adalah 8, kemudian AQ adalah 4/2. Nah, karena di sini per akar 2 ada akar 2-nya, maka kita rasionalkan dari akar 2 per akar 2 ya. Jadi 8/2 per 4 dikali akar 2 kali akar 2, jadi 4 kali 2. 4 kali 2 8, 8 per 8 1. Jadi tangan alfa sama dengan akar 2. Nah, di sini kita mau mencari alfanya. Nah, bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi alfa itu sama dengan 55 derajat. Selanjutnya adalah contoh yang masuk pada soal SBMPTN. Diketahui kubus ABCDFGH jika alfa adalah sudut antara bidang ACF dan alas ABCD, maka tangan alfa sama dengan titik. Oke. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah sudut antara bidang ACF dengan bidang ABCD. Nah, di sini perhatikan gambarnya ya, kelihatan ya bahwa kita ambil segitiga. Misalkan di sini PBF. Misalkan panjang rusuknya kita misalkan dengan 2 cm, maka PB merupakan setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya 2/2 ya. 2/2 setengah dari 2/2 berarti akar 2. Berarti panjang PB akar 2. Nah, kemudian panjang BF itu merupakan rusuk dari kubus yang panjangnya 2. Nah, sekarang kita akan menentukan alfanya. Nah, sudah diketahui bahwa sisi depan dan sisi samping sudah kita dapat panjangnya. Berarti kita gunakan tangan. Tangan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. FB per PB sama dengan 2 per akar 2. 2 per akar 2. Ini kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah 2 per 2 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Jadi nilai tangan alfa sama dengan akar 2.
Baiklah, contoh selanjutnya ini Ibu ambil dari soal SBMPTN. Pada kubus ABCDFGH misalkan alfa adalah sudut antara bidang BDE dan bidang BDG. Tentukan nilai cos A. Ya, yang ditanya adalah sudut antara bidang BDG dengan BDE. Nah, di sini kita perlu menentukan sebuah garis ya yang melalui kedua bidang tersebut, yaitu garis EP dan garis PG. Nah, jadi kita ambil segitiga EPG. Nah, kemudian kita cari berapa panjang EP, berapa panjang PG, dan berapa panjang EG. Nah, EG merupakan diagonal bidang yang sudah diketahui bahwa diagonal bidang itu adalah A akar 2. Nah, sekarang untuk menentukan panjang EP, kita lihat segitiga EAP di mana siku-siku di A. Jadi kita menentukan panjang EP menggunakan teorema Pythagoras, di mana EP adalah sisi miring dari segitiga EAP. Nah, sehingga EP sama dengan AP-nya adalah setengah dari diagonal bidang. Kemudian AE adalah rusuk dari kubus. Nah, EG sama dengan 6 akar 2. Kenapa? Karena EG merupakan diagonal bidangnya ya, dimana rusuknya tadi 6 cm. EP sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat. EP sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan tambah 1 kuadrat. 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18 ditambah 6 kuadrat 36. 18 ditambah 36 sama dengan akar 54. Nah, akar 54 itu sama dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 3, jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi panjang EP sama dengan panjang GP, yaitu 3 akar 6 cm. Nah, perhatikan di sini bahwa EP sudah kita dapat bahwa panjangnya 3 akar 6, EG juga 3 akar 6. EG merupakan diagonal sisi panjangnya 6 akar 2. Jadi tiga sisi sudah kita dapatkan. Nah, perhatikan di sini alfa. Nah, kita mau mencari alfa, di mana alfa itu adalah sudut di depan sisi EG. Jadi kalau ketiga sisi diketahui, yang ditanyakan adalah salah satu sudut dari segitiga, di mana segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, alfa di depan EG, berarti kita pakai EG. EG kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah GP kuadrat dikurang 2 EP dikali GP kali cos alfa. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Ya, 6 akar 2 dikuadratkan sama dengan 3 akar 6 dikuadratkan ditambah 3 akar 6 dikuadratkan dikurang 2 dikali 3 akar 6 dikali 3 akar 6 cos alfa. Nah, 6 kuadrat sama dengan 36 akar 2 kuadrat 2. 36 kali 2 72 sama dengan 3 kuadrat 9. 9 kali 6 54. Tambah 54 dikurang 2 dikali 3 kali 3 9 akar 6 kali akar 6 2 kali 9 kali 6 108 cos alfa. Kemudian min 108 cos alfa kita pindah ke ruas kiri karena kita mau mencari cos alfanya ya. Sama dengan 100 alfa dikurang 108 dikurang 72. Maka cos alfa sama dengan 36 per 108. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 36. 36 dibagi 36 1. 108 dibagi 36 3. Jadi cos alfanya sama dengan 1 per 3. Nah, yang ditanyakan tadi adalah cos alfa, berarti jawabannya adalah 1 per 3. Perhatian soal pertama, pada kubus ABCDEFGH tentukanlah sudut antara AH dan DB. Dan soal kedua, pada kubus ABCDEFGH tentukanlah besar sudut antara AH dan bidang BDHF. Contoh selanjutnya, pada kubus ABCDEFGH panjang kuku 8 cm. A adalah sudut antara garis AD dengan garis diagonal ruang BHB. Tentukan nilai tangen alfa, sin alfa, dan cos alfa.
Perhatikan gambar, garis AD dan garis HB merupakan dua garis yang bersilangan. Nah, maka caranya kita mengambil salah satu garis kemudian menggeser garis tersebut. Yang paling mudah adalah kita menggeser garis AD, karena kalau kita geser garis AD, ya kita geser misalnya ke kanan, maka menjadi BC, ya. Jadi BC itu merupakan perwakilan garis AD. Jadi sudut antara garis AD dengan garis HB itu sama dengan sudut yang dibentuk dari garis HB ke garis BC. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut ini, ya, sudut di titik B. Nah, yaitu tadi alfa. Nah, perhatikan gambar, ya, untuk menentukan besar sudut alfa yang ada di titik B, maka kita perlukan sebuah garis tadi, sehingga kita menghubungkan dua garis HB dan garis BC menjadi sebuah segitiga, yaitu segitiga HBC atau HCB. Nah, perhatikan gambarnya bahwa segitiga HCB siku-siku di sudut C. Jadi HB merupakan sisi miringnya, ya. Nah, berapa panjang CH? CH adalah diagonal sisi yang panjangnya, kalau tadi rusuknya diketahui 8 cm, berarti CH atau HC adalah 8 akar 2. Kemudian HB merupakan diagonal ruang 8 akar 3. Kemudian BC merupakan tusuk dari kubus, yaitu 8. Nah, kita ingat materi kita pada kelas 10 dulu, ya. Misalkan ini adalah alfa, maka sin alfa untuk lebih mudahnya sin alfa demi depan per sisi miring, cos alfa sami sisi samping per sisi miring, kemudian tangen adalah desa sisi depan per sisi samping, ya. Maka sin alfa itu sama dengan demi depan per miring, ya, 8 akar 2 per 8 akar 3 di sini. Nah, 8 bagi 8 1. Jadi ini akar 2 per akar 3. Nah, di sini ada akar 3 per akar 3, maka kita kalikan, kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3, ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 3 kali akar 3 3. Nah, kemudian cos alfa sami sisi samping per sisi miring, 8 per 8 akar 3, 8 bagi 8 1, dikali akar 3 per akar 3, ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Kemudian yang terakhir adalah tangen desa sisi depan per sisi samping, 8 akar 2 per 8, 8 bagi 8 1, jadi hasilnya akar 2.